nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Tadi saya so baca kok Mbak tuli kah? Agar rohnya diselamatkan. Bukan kamu yang Tuhan. tuli, bukan saya yang tuli. Suami kamu tidak baca. Saya tadi ngomong sama suami kamu. Kok kurang ajar kali mulutnya ngata-ngatain saya tuli. Gitu ajaran Kristen tuh begitu ya. Suka menghina orang. Saya tahu Yesus pernah ngatain orang anjing, ngatain orang bodoh. Saya tahu itu. Tapi jangan ditiru lah. Gak bagus. Diskusi aja bagus-bagus. Gak perlu kok bilang-bilang saya tuli. Saya tidak tuli kok. Ya. Kalau saya bilang kalian bodoh nanti gimana? Bodohkah kau mengikuti Yesus nanti saya nggak mau ya, jangan gitu. Ya udah gini bro. Anda sudah berapa lama belajar Bible? Saya sudah 7 tahun. Anda sudah berapa lama? Anda sudah berapa lama belajar Bible? Saya sudah 7 tahun. Kalau Anda sudah berapa lama? Belajar bahasa asli Bible nggak? Saya belajar bahasa Ibrani. Anda sudah belajar bahasa Ibrani? Saya tidak. Oh tidak. Oh jangan nyuruh-nyuruh saya belajar kalau Anda sendiri tidak belajar. Ini nyuruh-nyuruh saya belajar tapi Anda sendiri. Nah, kamu hanya kamu itu belajar palsu asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bahwa penyelipan karya iblis. Nah, karena saya mendengarkan itu dari ucapan Edis, maka kognitif saya bekerja dan membuat kesimpulan secara independen bahwa kalau penyelipan karya iblis, maka konsekuensi logiknya adalah orang Kristen itu diselamatkan oleh iblis. Itu. Oke Bu, makasih. Jadi gini loh Mbak, kalau di kami itu, kami tidak pernah mengenal kalau penyelipan itu iblis. Yang kami kenal itu penyelipan itu adalah Yesus Kristus, penyelamat kehidupan kami. Oke, boleh saya ajukan pertanyaan untuk mengkonfirmasi enggak? Iya. Siapa yang menghendaki kematian Yesus di tiang salib? Yang menghendaki Yesus di kayu salib itu adalah Allah. Berarti Anda berbeda dengan Edis TV ya, yang mengatakan yang menghendaki penyalipan Yesus adalah iblis. Berarti beda. Di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen,
ada Allah dan Yesus. Allah dulu Bukan baru itu Yesus. yang ingin saya tanya. Yang saya tanya itu, Anda dengan Edis berarti berbeda ya, tidak sepakat ya dengan Edis TV yang mengatakan bahwa penyaliban karya iblis. Edis TV itu siapa ya? Oh, nggak tahu Edis TV. Apakah seorang Oke lah. pendeta? Dia nggak, bukan siapa-siapa, bukan, dia hanya orang bodoh yang dapat panggung kemudian dibiayai oleh orang Kristen menghujat agama Islam. Oke lah, nggak usah kita bahas Edis TV. Baik, sekarang gini, Anda percaya dengan kitab Anda tidak? Percaya. Coba Anda buka Yohanes pasal ke-8, baca dari nomor 37 sampai 40. Iya, sebentar, sekretaris lagi cari. Siap. Yohanes Pasal ke-8. Yohanes 8. Ya, pasal ke-8 ayat 37. Waduh, si Miko Cok ada di bawah. Yohanes Pasal ke-8 Yohanes nomor 8 nomor 37. ayat 37 sampai berapa tadi, Mbak? Baca aja dari 37 sampai 42-an gitu, sampai ini aja, baca aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Betul. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Stop. Sudah baca ayatnya. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut ayat itu kata Yesus, siapa yang menginginkan kematian Yesus di situ? Yang ingin membunuh Yesus siapa di situ? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti? Iblislah yang menjadi ialah pembunuh manusia sejak lahir. Iblis. Jadi yang menginginkan kematian Yesus siapa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup. Sebab ia adalah tidak kebenaran. Jadi akan begini, Mbak. Mbak tahu 12 murid Tuhan Yesus? Saya tahu, Pak, tapi yang saya tanyakan adalah siapa Tidak, ini kita harus luruskan dari awal, Yesus Pak. di ayat itu. Luruskan dari awal, harus luruskan dari awal. Anda mau meluruskan ayat itu? Kalau memang gini, Mbak, kalau memang Mbak fokus di satu tempat itu, kalau tidak mau cari tahu dia punya masalahnya dari depan, berarti memang tidak ada solusinya. Karena saya sedang bertanya tentang ayat itu. Kalau tahan, Mbak, polisi tahan orang itu karena ada masalahnya dulu, Mbak. Saya lagi cuma langsung polisi, kamu Pak. salah. Tidak mungkin. Saya cuma bertanya. Saya cuma kasih contoh, Mbak, biar Mbak tuh paham. Aja. Santai, Pak. Biar Mbak paham. Kalau Bapak saya cuma benar, kasih kenapa? contoh biar Mbak paham. Iya, makanya apapun contoh yang Anda bawa tidak relevan dengan pertanyaan saya yang adalah siapakah yang menginginkan kematian Yesus menurut Yesus di ayat itu? Ini perkataan Yesus kepada Yesus kepada orang yang itu murid Abraham. Anda sudah belajar konteks ayat itu belum? Belum, Mbak. Sulit kalau di Alkitab ini kita pahami semua. Makanya sulit. belajar konteks, Pak.
Makanya Kalau belajar cuma Pak, nggak satu. ada yang sulit kalau belajar. Konteks ayat itu Yesus sedang bicara kepada orang yang ingin membunuh dia, Iya, murid-muridnya yaitu orang-orang atau Yahudi. Oh, jadi menurut Anda muridnya ingin membunuh dia gitu? muridnya, untuk muridnya ini yang memberikan jalan gitu. Jadi Jadi ada menurut beberapa Anda, Yesus itu bicara kepada muridnya dan menuduh bahwa menurut Yesus muridnya ingin membunuh dia. Waduh. itu perkataannya itu sudah tahu. Kalau memang ada yang akan menyerahkan dia kepada yang itu, yang nanti akan menyelipkan dia itu. Iya, yang saya tanya adalah menurut Yesus yang menghendaki kematiannya itu siapa bapaknya? Kata Yesus. Bapaknya Nah, bapaknya siapa? Orang yang ingin Allah. mencoba membunuh Yesus itu. Oh, jadi iblis di situ jadi Allah sekarang. Oke. Kamu mengerjakan pekerjaan saya tidak bapakmu mengatakan kalau iblis itu sendiri. Allah, Mbak. Loh, di sini kan saya tanya bapak. Saya tanya siapa bapak dari para orang yang ingin membunuh Yesus? Anda bilang Allah. Padahal orang itu sudah menjawab, orang Farisi sudah menjawab. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari bapak. Bapak kami satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Beda loh, ingin membunuh dengan mengasihi beda loh. Berarti kalau orang-orang Farisi pada waktu itu dia menyembah kepada Tuhan yang sama dengan Yesus, mereka tidak akan mau membunuh Yesus. Mereka mengasihi Yesus. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh sejak semula. Lalu Anda katakan bahwa orang-orang Farisi ini membunuh Yesus itu karena kehendak Allah Bapa. Padahal Yesus sendiri mengatakan apa? Iblislah yang telah menjadi bapakmu, dan kamu mengikuti keinginan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Makanya saya tanya kepada Anda ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus atau pengikut hantu ini? Yesus mengatakan yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Anda bilang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya. Kata Yesus, kalau bapakmu adalah Allah, tentu kamu mengasihi aku. Artinya tak mungkin Allah Bapa menginginkan kematian Yesus, karena kalau bapakmu adalah Allah, kau pasti kasihi aku. Tapi kalian menuduh bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah Allah Bapa. Di sini Yesus mengatakan yang menginginkan kematiannya adalah iblis. Disinilah kalian mengatakan bahwa Bapa adalah iblis, iblis adalah Bapa. Ngeri kalian teman-teman Kristen. Belajar konteks. Oke, lanjut. Ya silakan saja, kalau Anda mau menafsirnya sendiri, mengatakan itu salah konteks, mau menghermeneutikkan ke saya dengan tafsir apapun, silakan diuji saja saya. Mau ayat mana yang Anda mau bawa? Mesti bicara kemarin dengar sama kayak. Gini loh bro, kita ini di sini berusaha mengedukasi publik, bukan bersombong diri dengan apa yang kita anggap benar. Kalau Anda benar, Anda tidak akan tertolak oleh pemikiran siapapun. Tapi kalau saya benar, kenapa saya harus ditolak gitu loh. Saya bicara tentang Yohanes pasal 8 37 sampai 42, di mana di situ Yesus yang berbicara. Yang menginginkan kematian Yesus menurut Yesus adalah iblis. Makanya saya katakan iblis adalah juru selamat orang Kristen. Bahkan yang membuat Yesus disalib juga iblis. Tanpa iblis merasuki Yudas, Yesus nggak jadi disalib. Jadi sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang menikmati kematian Yesus yang ditertawakan oleh iblis. Iblis tepuk tangan dengan kematian Yesus. Orang Yahudi pembenci Yesus tepuk tangan. Kalian ikut tepuk tangan. Bedanya adalah orang yang mengikut iblis itu menginginkan kematian Yesus. Bedanya kalian Kristen menikmati kematian Yesus. Iya. Keinginan apa tadi kematian Yesus adalah keinginan iblis, keinginan iblis kah bagaimana tadi ya? Iblis tertawa ya. Menurut Yesus yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya. Orang Farisi yang menghasut
Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus, itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti bapaknya, dan bapaknya adalah iblis. Baca dari Tapi ayat 23. Anda Kristen adalah orang yang menikmati karya iblis itu. Tunggu, baca 43 dan 44. 43 dan 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Betul, iblis pendusta. Betul. Nah, oke, siap. Saya kopi. Oke, saya lanjut. Silakan. Dengar. Ketika kita berbicara, lanjut. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu dalam lantaran kenapa kamu tidak bisa mengerti beta pun bahasa atau saya punya bahasa? Terus? Beta punya ucapan. Dan di sini juga kenapa kamu mau mendengar kata iblis? Begitu. Paham? Terus apa masalahnya? Yang saya tanyakan itu adalah siapa yang berkehendak untuk membunuh Yesus. Anda menjelaskan itu kaitannya apa dengan pertanyaan saya? Tema kita ini iblis juru selamat Oten. Yang saya tanya adalah siapakah yang menginginkan Yesus Yesus mati? Paham dulu firman. Yang mau saya pahami apa? Yang mana yang tidak saya pahami? Ini bahasa Indonesia jelas. Apa yang kamu tidak mengerti bahasaku? itu sangat mudah dipahami. Orang Farisi itu menolak Yesus. Sampai kamu tidak mengerti bahasaku? Siapa yang tidak mengerti bahasa Yesus? Ya, memang apa sebabnya? Apa sampai kamu tidak mengerti bahasaku? Siapa yang tidak mengerti perkataan Yesus? Kata Yesus. Dan di situ karena mereka mendengar Siapa perkataan yang iblis. tidak mengerti ucapan Yesus? Kata Yesus di situ siapa? Coba dari yang 43 tadi. Karena kata iblis hanya di Makanya itu. saya bilang belajarlah bro. Di konteks ayat itu Yesus bicara kepada Kamu orang-orang harus belajar Yahudi. dulu, Dari Mbak. saya sudah Jangan belajar cuma 7 karena ada tahun kata saya belajar iblis, Bible. ada kata iblis yang mendalamkan itu Sudah kamu jadikan satu 7 patokan untuk tahun. kamu. Saya sudah 7 Jangan- tahun belajar Bible jangan ada- Anda. Jangan Anda ada sudah kata berapa iblis lama dalam belajar satu Bible? ayat Ya itu. udah gini bro. Anda sudah berapa lama belajar Bible? Saya sudah 7 tahun. Anda sudah berapa lama? Anda sudah berapa lama belajar Bible? Saya sudah 7 tahun. Kalau Anda sudah berapa lama? Belajar bahasa asli Bible nggak? Saya belajar bahasa Ibrani. Anda sudah belajar bahasa Ibrani? Saya tidak. Oh tidak. Saya hanya Jangan nyuruh-nyuruh saya percaya belajar dan kalau Anda yakin. sendiri tidak belajar. Ini nyuruh-nyuruh saya sudah belajar ngerti. tapi Anda kamu hanya kalau gitu kamu itu belajar untuk palsu mengakui asli. kamu belajar Asli, itu untuk iya. debat ya, untuk Bro. menjatuhkan agama Bro. lain, tapi saya belajar untuk merasa mengakui bahwa Yesus itu firman apa, Yesus itu adalah penyelamat saya. Kak, kamu belajar berapa lama Bible? Katanya tadi nggak belajar, tiba-tiba sekarang jadi belajar. Iya, memang di dalam di agama kita itu ada ada sekolah untuk sekolah minggu. Habis sekolah Oke. minggu kita mendalamkan Menurut katekisasi. pendeta yang mengajar Anda, Yesus ini bicara sama siapa? Yesus bicara sama dia pun murid-murid, sama dia pun orang-orang percaya. Oh, berarti orang-orang yang bukan keturunan Abraham ini murid Yesus. Berarti murid Yesus semua bapaknya iblis di sini. Gimana? Bapaknya iblis. Ini kan Ini Yesus sedang Yesus sedang Ini bicara kepada murid-muridnya. Itu ucapan sebagai Nah. simbol, dia memperingatkan bahwa jangan sampai iblis katong yang dirasuki, yang melakukan hal kejahatan itu mengikuti katong, artinya katong sudah berguru kepada iblis, katong sudah menjadikan iblis sebagai katong pembapa. Dalam artian Di mana bahwa itu tertulis begitu? itu Penjelasan yang tadi Anda kan itu ditulis di mana? Coba baca ayatnya baik-baik. Sudah termasuk. Baca ayatnya baik-baik. Dengar baik-baik. Kamu tidak Dengar. mengerti bahasaku. Berarti murid-murid Yesus tidak ada yang mengerti perkataan Yesus. Ya berarti murid kamu belajar. Kamu belajar ini kalau cuma kalau tidak mampu belajar. menjawab langsung nyerang Tidak paham. pribadi. Kamu belajar, kamu tidak Kamu paham. tidak Ini paham. gaya kalian nih. Kamu belajar ini Diskusi cuma itu untuk menjatuhkan. Kamu belajar untuk Merasa menjatuhkan, dijatuhkan. bukan belajar untuk merasa mendalamkan. Tidak. dijatuhkan. Berarti Anda merasa dijatuhkan.
Kamu Berarti belajar Anda untuk merasa menjatuhkan, bahwa tapi saya tidak menjatuhkan mendalamkan. iman Anda. Ya memang saya tidak mungkin jadi Kristen karena saya mempelajari Bible, Iya, saya memang. tidak mungkin jadi Kristen. Saya tanya, kamu sudah paham ayat ini belum? Kata kamu, tadi Yesus sedang bicara kepada muridnya, padahal Yesus sedang bicara kepada orang yang ingin membunuh dia. Luar biasa kalian. Kalian nggak ngerti lalu kalian tuduh saya nggak ngerti. Ini padahal Yesus bicara kepada orang-orang yang ingin membunuh dia. Makanya di sini judul perikopnya adalah anak keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Mau kalian bilang murid-murid Yesus itu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah gitu? Ayolah, Keturunan Abraham. bukalah hati kalian, buka mata kalian, belajarlah yang betul, baca kitab kalian betul-betul, pahami itu betul-betul. Perikopnya aja judulnya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kalian bilang itu adalah murid-murid Yesus. Padahal Yesus berkata di ayat lain, kepadamu diberikan kuasa untuk mengetahui kerajaan Allah, kepada yang lain tidak. Tiba-tiba orang-orang yang bapaknya iblis ini kalian bilang murid-murid Yesus. Ini Yesus bicara kepada orang-orang Farisi yang ingin membunuh dia. Lalu kalian bilang ini murid-murid Yesus. Kalian Kristen, saya Islam, kok saya lebih tahu gitu loh. Lalu saya yang Anda tuduh nggak paham. Anda nggak paham ayat ini berarti. Konteks ayat ini Yesus bicara sama siapa? Iya, pemahaman beda karena pemahaman kamu untuk Oke, untuk di mana di menjatuhkan. situ? Ya, Iya, iya. di mana Untuk di situ pemahaman tertulis kamu itu murid untuk Yesus? Yang mana? menjatuhkan. Yang mana murid Yesus di situ? Coba. Yang mana? Ini murid Yesus yang bicara ini. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kau katakan gitu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Berarti yang menjawab itu murid Yesus. Waduh. Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Berarti mau kamu katakan murid-murid Yesus ingin membunuh Yesus? Waduh, parah ini kalian. Kalian Kristen, baca kitab kalian, minimal bahasa Indonesia kalian paham lah. Ini bukan pakai bahasa asli loh, kok sulit kalian pahami ini? Gimana pakai bahasa asli nanti? Ini pakai bahasa Indonesia kok. Kalian bilang bahwa ini Yesus lagi bicara kepada muridnya. Berarti kalian mau mengatakan murid Yesus pengen mematikan Yesus gitu? Perkataan saya tadi begini, Mbak. Perkataan tadi saya pertama, yang tadi awal pembicaraannya, bukan tadi saya bilang contohnya Simon Petrus. Simon Petrus itu Kenapa Simon dirasukan Petrus? iblis. Sudah kenal? Tahu? Simon Petrus itu bukan dirasuki iblis, memang dia dikatakan iblis. Yang dirasuki iblis itu Yudas. Kamu belajarlah kitab kamu, Dek. Di dalam kitab kamu itu ada dua kejadian. Ketika Yesus itu hendak disalibkan, yang menjadi asbab dia disalib adalah iblis yang merasuki Yudas. Diciumlah Yesus sehingga ditangkap hansip Romawi. Petrus itu ingin menghalangi Yesus supaya disalib. Maka apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Gak ada dia dirasuki. Memang dia dikatakan iblis oleh Yesus. Maka di dalam kitab kamu itu, orang yang mensupport penyaliban Yesus dirasuki iblis. Orang yang menghalangi kematian Yesus dikatakan iblis. Serba salah. Masa Anda tidak belajar itu? Sejak kapan Petrus dirasuki iblis? Memang Petrus dikatakan iblis. Enyahlah iblis. Yudas itu dirasuki iblis. Masa tidak baca kitabnya? Aduh, saudaraku, belajar kitabnya ya. Jangan cuma diketekin. Jangan gitu. Apalagi yang mau Anda tanyakan atau Anda ingin bahas? Anda tahu tidak, kalau kalian Kristen itu, kalian nanti Kristen itu, kalian itu diserahkan kepada iblis. Kalian tahu nggak? Tahu nggak kalian kalau kalian nanti diserahkan kepada iblis? Coba kamu buka 1 Korintus pasal ke-5 nomor 5. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Ayat 1 5. Korintus pasal 5 ayat 5. 1 Korintus nomor 5 ayat 5. Iya, Baca Korintus berapa? 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh, Itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Baca dari atas, Tuh. dari awal. Jangan cuma satu supaya ayat. orang itu selamat,
Ya silahkan Lalu Anda satu baca. ayat Saya itu udah- bahas paham. Sebentar. Anda jangan bentar. Ini- Anda jangan ajarkan Kalau satu saya ayat, cara baca Bible. seperti Saya itu sudah kita tidak dapat dia punya 7 pemahaman yang pasti, tahun. Mbak. Ya Anda lah jelaskan. Kalau satu ayat Saya itu 7 kita tidak tahun. dapat dia pemahaman yang pasti. Saya tahu ayat ini kok. Saya udah tahu. Anda yang nggak tahu. Saya udah tahu ayat ini. Makanya saya tanya sama Anda. Bahkan saya tahu perikopnya Kalau itu. cuma- Yang saya tanya adalah di dalam Kalau ayat cuma itu. satu ayat kita. Itu kamu yang nggak tahu. Kalau saya sudah tahu. Kamu jangan ajarkan saya baca Bible. 7 tahun saya baca Bible, Dek. Itu kan judulnya dalam satu perikopnya itu dosa dalam jemaat itu. Apa masalah? Kalau kamu pengen baca semua, baca semua. Masa kamu ngajarin saya yang bolak-balik baca Bible? Di dalam ayat kelimanya dikatakan, orang itu akan diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus supaya selamat rohnya. Maka di sini mengatakan bahwa kalian itu selamat karena iblis. Makanya Supaya saya bilang selamat rohnya. iblis itu iya, diserahkan dulu kepada iblis. Kepada iblis. Harus Kepada iblis. harus kita serahkan. Jujur, sulit jadi Kristen ini jujur. Sulit karena sombong di hati. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Tadi saya sudah baca kok Mbak Tuli kah? Agar rohnya Bukan diselamatkan pada kamu hari yang Tuhan. tuli, bukan saya yang tuli. Suami kamu tidak baca. Saya tadi ngomong sama suami kamu. Kok kurang ajar kali mulutnya ngata-ngatain saya tuli. Gitu ajaran Kristen tuh begitu ya. Suka menghina orang. Saya tahu Yesus pernah ngatain orang anjing, ngatain orang bodoh. Saya tahu itu. Tapi jangan ditiru lah. Gak bagus. Diskusi aja bagus-bagus. Gak perlu kok bilang-bilang saya tuli. Saya tidak tuli kok. Ya. Kalau saya bilang kalian bodoh nanti gimana? Bodohkah kau mengikuti Yesus nanti saya nggak mau ya. Jangan gitu. Diskusi saja bagus-bagus. Jangan tersakiti dengan kenyataan gitu loh. Kecuali saya berbohong seperti kalian yang suka berbohong. Jangan. Coba kalau kalian diserahkan kepada iblis, kalau kalian diserahkan kepada iblis supaya kalian selamat, maka siapa yang jadi juru selamat di situ? Katanya Kristen itu ajaran kasih. Nggak usah pakai kata-kata kasar. Patukan satu ayat untuk menjadikan. Kamu gini aja Satu deh, kamu argumen. baca satu perikop, kamu baca satu ayat itu kamu jelaskan ke saya. Coba. Silakan kamu, jangan kamu suruh saya baca semua kah? Berarti kamu pengen saya ngajarin kamu. Kamu nggak usah suruh saya baca semua, saya sudah baca Judulnya. satu kitab itu. Apa Judulnya apa ya? perikopnya? Iya. Tuh kan, kamu tadi Judul tidak tahu perikopnya di situ judulnya. Tadi dosa dalam jemaat kan sudah saya katakan tadi berkali-kali. Sekarang dosa Judulnya dalam dosa jemaat. dalam Iya, jemaat. betul. Hmm. Iya, ini betul Nah, dosa sekarang saya dalam tanya, jemaat. Berarti supaya itu- selamat orang-orang berdosa ini diserahkan kemana supaya selamat? Ini judulnya saja dosa dalam jemaat. Kalau serahkan ke iblis ya pasti Iya. dosa lah. Loh, Iya. Dosa dalam diserahkan jemaat ke serahkan iblis ke itu iblis ya untuk pasti apa? dosa. Iya. Setelah diserahkan ke iblis apa yang Berarti terjadi? berdosa lah. Iya, setelah itu jadi apa? Setelah diserahkan ke iblis. biasa. Setelah diserahkan Dia ke akan iblis supaya keluar, apa? tapi tubuhnya akan binasa. Memang tubuh binasa. Bukankah kalian percaya Rohnya nanti kalian keluar, masuk surga tubuhnya itu roh? binasa. Rohnya Nah, diselamatkan, berarti tubuhnya binasa. selamat nggak masuk surga itu orang yang jahat itu, yang berdosa itu? Diselamatkan oleh Yesus. Karena diserahkan kepada Diselamatkan oleh Yesus, diserahkan oleh ke iblis, tapi diselamatkan oleh Yesus. Kenapa melupakan jasa-jasa iblis? Orang itu baru diserahkan ke iblis dulu baru selamat. Aduh, ini jasa iblis Iya, baru dilupakan ini. diselamatkan oleh Yesus karena Yesus penyelam. Nggak ada, Tahu tidak nggak? ada di situ tertulis, nggak ada tertulis di situ Tuhan mau menyelamatkan setelah diberikan ke iblis. Nggak ada. Jangan Iya. nama-nama firman Iya, Tuhan. memang tidak, memang tidak, Mana memang di tidak situ? ada. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Sehingga tubuhnya binasa supaya rohnya diselamatkan. Jadi orang itu selamat karena diserahkan kepada iblis dulu. Maka pertanyaan saya, kenapa kalian lupakan jasa iblis? Jangan merubah-rubah.
Saya tidak pernah merubah kitab suci kalian. Kalian yang merubah dari tadi. Saya membaca betul itu. Ulang lagi ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi diserahkan kepada siapa supaya selamat? Kepada iblis. Serahkan kepada iblis, tapi rohnya akan diselamatkan oleh Yesus. Nah, berarti orang itu selamat karena diserahkan kepada siapa? Bukan Tubuhnya diselamatkan. saja yang balik ke tanah, ke iblis. Tidak ada Kristen itu percaya, orang Kristen itu percaya kalian itu nanti itu bangkit bukan dengan tubuh kalian memang binasa. Kalian itu nanti kan jadi roh, itu keyakinan kalian. Jadi orang jahat yang berdosa seperti kalian ini diberikan dulu kalian kepada iblis, baru kalian bisa selamat. Karena apa? Karena penyerahan kepada iblis itu sehingga binasa, membuat tubuh kalian binasa, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Diselamatkan oleh Yesus. Tuh, mana di situ pada dari betul, Yesus nggak ada. Pemahamannya seperti Nggak ada, itu. diselamatkan oleh Yesus. Jangan nambahi firman. Aduh, terkutuklah orang yang mengurang-urangi dan menambahkan firman Tuhan, bro. Nih, Diselamatkan oleh Yesus. diselamatkan. Oh, diganti sekarang. Di sini pada hari Tuhan, tapi diganti menjadi oleh Yesus. Oh, pantas kamu ini terkutuk, Dek. Karena kamu suka Tuhan ternyata di kamu dalam suka merubah-rubah di dalam firman. pernyataan. Ternyata Di dalam- bentar. Begini nih bedanya Islam dengan Kristen debat nih. Islam menghargai kitabnya orang Kristen, tidak merubah, tidak menambahi, tidak mengurangi. Kristen kitabnya aja dirubah-rubah sama dia. Gimana mau jujur diskusi kayak gini? Kami memahami dalam Saya tadi tidak pemahaman sedang dalam mendengarkan perjanjian lama dan pemahaman. Tadi perjanjian saya baru. sedang Perjanjian lama saya dan tadi perjanjian sedang baru. saya tadi sedang mendengarkan kamu membaca dengan diganti, bukan memahami. Itu namanya membaca dengan diganti. Jelas di situ tertulis supaya agar itu artinya supaya. Asbab dia diserahkan kepada iblis, terjadilah keselamatan rohnya. Lalu Anda ganti diselamatkan oleh Yesus, padahal di situ diselamatkan pada hari Tuhan. Inilah kalian saudara-saudariku tidak jujur. Kalian memaksakan pandangan kalian yang keliru yang diajarkan di gereja kepada saya. Untungnya saya tidak mau. Apa yang mau kalian omongkan lagi? Silakan, saya kasih hak kalian untuk menjelaskan. Jelaskan orang pun Alkitab pun di Al-Quran kan jelaskan. Inilah. Langsung aja Kak ngomong, daripada bisik-bisik saya dengar juga kok. Kakak langsung ngomong Iya, aja. dengar betul. Soalnya kita pakai Apa? mikrofon jadi. Ya apa? Kakak mau bilang apa? Kakak mau bilang apa? Beta dengar di sini, silakan. Hati itu mindset itu dibuka, hati itu ditenangkan. Kalau menurut kalian pandangan kalian lebih benar daripada saya, Mbak, sampaikan di sini pandangan kalian. Tapi jangan sampai kalian menyalah-nyalahi saya, tapi kalian tidak tahu mana yang benar. Coba. Silakan. Saya mendengarkan kok penjelasan Anda. Saya bukan orang yang kejam juga. Tidak, gitu. saya tidak mau menjelaskan. Saya cuma mau mendengar pertanyaan biar saya bisa klarifikasi gitu. Kira kata orang Kristen, Oke. orang Islam. Kaget temen. Kaget dia. Ya Soalnya gini dia tidak loh, pernah bro. gini kalau saya ikut terus. Sebenarnya kalau Mana ini, orang ini? syarat Wah. Dia Syarat sudah supaya- ini. ya malam bentar ya gerhana ya. Sebenarnya syarat seseorang itu bisa dikatakan benar adalah kalau dia jujur dan kalau dia ilmiah. Aduh gerhana kamu berisik banget. Kamu dugem aja dulu, musik dugem kedengaran kali loh. Dugem aja dulu gerhana ya, jangan diskusi dulu. Dugem aja dulu ya. Berisik. Kita lagi diskusi, kita butuh ketenangan diskusi itu, biar tenang kita ya. Dugem saja dulu ya. Wah ini saudara Kristen kita yang Tuhannya dua nih, naik lagi ayalan gulo nih. Siapa itu? Udah pergi. Ada itu orang Kristen dari Nias, dia Tuhannya bilang dia dua, Bapa dan Yesus. Dua Ya. Tuhannya.
Ya, silakan. Kalau Anda tidak bertanya, nanti saya bertanya. Karena di sini konteksnya kalau tidak buka kamera tanya jawab saja, tidak bisa menjelaskan. Kalau Anda mau bertanya silakan. Kalau tidak saya bertanya nanti. Saya kalau mau bertanya saya tidak paham tentang Al-Quran, soalnya Ya saya sudah, tidak pernah kalau gitu belajar. saya terkutuk. Terkutuplah yang mati di tiang kayu salib. Baca Galatia pasal 3:13. Oh, tidak ada orang lagi dia sudah lari. Udah saya bacakan. Nih, dia sudah kabur kah? Ya sudah, sabar ya. Santai saja kita. Coba Anda buka Galatia pasal 3 ayat 13. Kalau Anda mau baca satu perikop silakan. Kalau saya sudah puas sudah baca kitab kalian, perikop, sekop semua sudah saya baca ya. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, Anda percaya Yesus itu pernah terkutuk, brother? Terkutuk di situ maksudnya menggantikan manusia yang terkutuk. Saya lagi bertanya kepada kawan papa, bukan kepada Anda. Nanti Anda diajak Tidak, bicara gini, setelah Mbak. saya ngomong. Kalau memang ada yang bisa menjawab, biar dia saja yang menjawab itu. Ya udah, kalau gitu Anda mute dulu. Iya. Oke, saya sapa. Ajeng agamanya apa, Ajeng? Islam, Kak. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut diskusi? Enggak aja, Kak. Aku pengen tahu aja, Kak. Dibawa aja ya. Ya, boleh. Oke. Oke, Yani. Saya tanya sekali lagi. Kamu percaya Yesus pernah terkutuk? Ia menggantikan kutuk dari manusia. Menjadi sebagai menjadi juru selamat. Kenapa diganti ayatnya? Di situ menjadi kutuk tertulis. Wah, memang pantas kalian ini Kristen. Orang Islam baca Bible tidak dirubah-rubah. Kristen baca kitabnya langsung dirubah-rubah. Di sini bukan menjadi juru selamat. Kok begitu Ini lancang tidak sekali? Banyak tidak paham. Kenapa jadi lancang? Ayatnya itu kalau kita baca satu ayatnya. satu ayat saja, untuk dia punya pemaknaan itu besar. Jadi kalau Ya, cuma Anda ikut ayat silakan. itu, Anda silakan di sini. Anda yang Kristen, Anda jelaskan. Saya tunggu Anda. Di sini saya bentar dulu, sabar. Iya nih. Kalau Anda mau belajar metode sama saya, nanti saya ajarkan Anda metode hermeneutik dalam Kristen. Ya, nanti. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa bilang menjadi juru selamat? Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita di situ, karena kita. Iya betul, karena kalian dia terkutuk. Betul, iya memang gara-gara kalian dia terkutuk. Makanya saya tanya, Anda percaya kalau dia pernah terkutuk? Ya itu kan maksudnya kayak konteks itu terkutuk itu karena penyelamatan untuk kami. Yang saya Ini tanya satu- itu satu adalah, apakah Anda percaya Tuhan kalian pernah terkutuk gara-gara kalian? Nah, pernah menebus dosa. oke, berarti kamu menyembah Tuhan yang pernah terkutuk. Pertanyaannya, kapan dia tidak terkutuk lagi? Ya Bapak, Dia ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Disitulah segala sesuatu yang pernah terjadi sudah selesai. Apanya yang sudah selesai di situ? Kutukannya? Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di dalam segala sesuatu yang pernah terjadi di bumi sudah selesai. Ya, kutukannya selesai berarti. Semua. Yang saya tanya itu kutukannya. Yang saya tanya lalu itu, kamu tadi, apakah kutukannya kamu tadi selesai? bilang apakah sudah diselesaikan kutukan? Ya tadi saya jawab. Iya, makanya berarti selesai kutukannya pada waktu itu. Oke, tunjukin dalilnya kalau kutukannya sudah selesai. Pada selesai. waktu itu. Ya, coba tunjukin ayatnya di mana kutuknya selesai di situ. Silakan. Di ayat berapa itu? Kok seneng banget nama nambahi firman Yesus ini?
Islam baca Bible tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak ditafsir-tafsir, tidak dirubah-rubah. Kristen baca Bible ditambahi, ditafsir-tafsir, Cuma dikurangi, patokan ditambah-tambah. satu ayat menjadi satu argumen untuk menjatuhkan firman orang lain. Makanya orang-orang seperti begini. Lebih baik baca satu ayat daripada baca satu perikop tapi dirubah-rubah. Saya baca satu ayat kitab kalian tidak dirubah, tidak ditafsir, tidak dipelintir. Kamu baca satu kitab buat apa kalau kamu rubah-rubah perkataan Yesus? Tadi ya. Mana ayatnya kalau kutubnya sudah selesai di mana? Kutubnya selesai juga ayat Galatia 3 ayat 13 di situ juga udah tertulis Kristus telah Mana? menebus kita. Berarti pas setelah dia udah menebus ya berarti kutubnya udah selesai. Kapan dia selesai menebus? Di situ ini lagi nih bahasa Indonesia dirubah-rubah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ini baru terkutuk dia, baru menjadi kutuk. Tuhan Anda itu kan firman yang ini orang bahasa Indonesia nih. Tuhan kalian itu kan firman yang menjadi daging. Setelah menjadi daging habis itu menjadi kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi pada waktu itu dia baru berubah jadi kutuk. Jalan Karena menjadi kalian kutuk. Iya, dia jadi kutuk. Kapan kutuknya selesai? Kapan dia berubah lagi jadi tak terkutuk? Itu salah berarti persepsi kakaknya. Oh, ini salah berarti kitabnya. Oh, ya udah kalau kitabnya yang salah mau gimana lagi? Loh, saya tidak mengartikan, saya cuma membaca kok. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, di situ Pertanyaannya, dengan jalan menjadi kutuk. Kristus telah menebus kau dengan jalan menjadi kutuk, berarti dia menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Orang yang mati di tiang salib itu terkutuk atau tidak? Bagaimana? Orang yang mati di tiang salib itu terkutuk atau tidak? Menurut ayat itu. Iya, benar. Nah, Anda ini adalah penyembah Tuhan terkutuk. Bukan. Loh? Yesus bukan. menggantikan umat manusia yang terkutuk Dengan jalan menjadi? dengan dia disalibkan. Dengan jalan menjadi, ayat itu bunyinya apa kok dirubah lagi? Pantas itu berkata, enyahlah daripadaku kau pembuat kejahatan. Kejahatanmu yang paling berat di sini merubah-rubah perkataan Paulus di sini. Kitab punya kamu rubah-rubah. Di situ aku aja masih ingat. Kristus telah menebus kita kalian karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Nyampe ayat ini di tangan Kristen dirubah. Ayat ini kami pertanyakan utuh tanpa dirubah, nyampe di tangan Kristen dirubah ayatnya. Keren sekali, memang pantas kalian Kristen. Berada di situ dengan jalan menjadi kutuk karena kita, seharusnya kita yang disalib. Terus karena kalian itu tidak layak dikutuk, yang layak dikutuk adalah maka yang lebih rendah daripada yang paling mulia di antara Tuhan dan manusia siapa kalau begitu? Begitu besar kasih Allah ini. Iya, saking besarnya kasih Allah Bapa, lalu dia mengutus anaknya untuk menggantikan kutuk kalian. Maka yang lebih mulia daripada kalian itu yang lebih mulia di hadapan Bapa siapa? Anaknya yang tunggal atau kalian? Ya, anak yang tunggal lah masa kami. Loh, anaknya yang tunggal jadi terkutuk gara-gara kalian, kok katanya dia lebih mulia daripada kalian? Allah. Makanya saya bilang, mana yang lebih tinggi derajatnya? Yesus sebagai yang terkutuk, kau sebagai orang merdeka? Di situ nggak ada tulis derajatnya, Kak. Loh, terkutuk itu sebuah penghinaan atau penghargaan? Penghinaan dari manusia. Yang saya tanya itu yang mengutuk itu manusia, bukan Tuhanmu. Waduh, ini gimana ini Kristen-Kristen ini? Parah sekali memang. Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat. Saya tanya, hukum Taurat itu dari siapa? Dari Nabi Musa. Dari firman Nabi Allah. Musa dapat. Nah, Nabi Musa dapat hukum Taurat dari siapa? Dari Allah.
Taurat itu ternyata kutukan atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, kita baca ya ayatnya ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Makanya belajar bahasa Indonesia lagi lah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat ini yang kasih siapa? Firman Allah. Berarti yang memberi kutuk siapa? Karena manusia nggak bisa gituin hukum Taurat, 10 hukum Taurat tuh nggak bisa. Satu manusia pun berdosa, Kak. Oke. Nggak mungkin dia. Kalau apakah ada manusia yang bisa menjalankan hukum Taurat? Ada nggak manusia yang mampu menjalankan hukum Taurat? Yesus, ya para yang suci-suci lah, Yesus. Mungkin. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nggak tahu ya kalau Nabi. Makanya jangan bicara tadi kamu bilang tidak ada yang bisa menjalankan hukum Taurat. Saya di sini bertanya, sebenarnya kamu tahu nggak? Saya sedang menunjukkan bahwa agama kalian itu terkutuk. Pertama, hukum Tuhan yang adalah hukum dari Bapa, yaitu hukum Musa kepada Bani Israel, itu kutukan. Yang bilang Paulus, karena itu adalah kutuk hukum Taurat. Berarti hukum Taurat ini kutukan. Yang kedua, Tuhan kalian sendiri adalah kutuk, karena dia menebus kalian menjadi kutuk. Karena orang yang mati di tiang salib mati terkutuk. Makanya saya sedang menunjukkan bahwa kalian beriman kepada agama terkutuk, karena agamanya penuh dengan kutukan gitu loh. Saya ingin menyadarkan kalian bahwa apa yang kalian imani selama ini, bahwa Tuhan kalian mulia, ternyata itu bertentangan dengan dalil. Ternyata dalam kitab kalian Tuhan kalian itu terkutuk. Makanya saya tanya, kok bisa gitu loh orang Kristen punya Tuhan terkutuk? Nah, siap. Lanjut. Gini ya. Nah, dan bukti agama kalian terkutuk, saya akan tunjukkan. Saya ini kalau diskusi pakai data tekstual, kontekstual, dan faktual. Apa bukti agama kalian terkutuk? Sejak kemunculan, coba kamu baca Matius 23 nomor 15, Koan Papa. Ada nggak? Atau siapa yang mau baca? Yane, Koan Papa, siapa? Ini bukti kalau agama kalian terkutuk menurut Yesus, bukan menurut saya. Baca Matius 23 nomor 15. Galatia ini adalah surat dari Paulus. Paulus itu orang Farisi yang mengajarkan agama Kristen, karena Kristen pertama sekali disebutkan di Antioquia pada saat Yesus sudah tidak ada lagi di bumi. Maka yang mengajarkan Kristen sebenarnya adalah orang Farisi bernama Paulus. Baca Matius 23 nomor 15. Kalau kalian tidak bisa, sini saya bantu baca. Inilah bukti bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sekarang pertanyaannya, siapakah nama orang Farisi di seluruh dunia ini sejak mulai Kristen muncul yang mengajarkan agamanya dengan menyeberang lautan dan menjelajah daratan, lalu pengikutnya menjadi orang yang paling biadab di dunia ini, yang paling banyak membunuh? Siapa nama orang Farisi itu dan apa nama agamanya? Silakan dijawab. Oke, saya jawab. Di sini konteksnya Yesus lagi mencemooh ahli-ahli Taurat yang pada saat itu, bukan pada saat sekarang. Gimana? Celakalah ahli Taurat. Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat itu akan mengajarkan agamanya menyeberang lautan dan menjelajah daratan, dan orang yang mengikuti agama. Di situ nggak ada tulisan akan. Jadi di situ berarti orang itu sedang jalan gitu. Orang itu sedang jalan, Yesus ngomong gitu. Celakalah kamu di situ, hai ahli Taurat dan hai orang-orang munafik. Di situ udah ada kata kuncinya, munafik, karena dia munafik. Memang orang Farisi munafik kan, kata Yesus, hati-hati dengan ragi Farisi. Gimana sih? Ya, pada saat kalian itu kan rasul kalian Paulus itu kan orang Farisi. Loh, sejak kapan Yesus berkata pada saat ini orang Farisi munafik, tapi besok bukan lagi munafik? Jangan gitu. Aduh, merubah lagi nih perkataan Yesus nih. Kamu baca baik-baik ayatnya. Kamu pikir saya tidak bisa bahasa Indonesia kah? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab, kenapa dia dilakukan oleh Yesus? Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Coba kamu tunjukkan kepada saya bahwa pada saat itu mereka sedang menjelajah daratan dan mengarungi lautan. Coba tunjukin siapa nama orang Farisi yang pada waktu itu menjelajah daratan dan menyeberang lautan, mengajarkan agamanya.
Orang Yahudi itu tidak pernah mengajarkan agamanya kepada orang di luar Yahudi, karena orang Yahudi itu mengeksklusifkan agamanya. Bahkan mereka ketemu aja sama orang kafir nggak mau. Ini merujuk kepada orang Farisi yang akan membawa agamanya sendiri, lalu mengarungi lautan dan menyeberang daratan, membawa agama ini dan diikuti oleh orang-orang ini menjadi orang yang paling biadab sepanjang sejarah. Dan orang itu bernama Paulus dan agamanya Kristen. Kenapa? Pertama Kristen muncul, Katolik, yang terjadi 500 tahun inkuisisi. Di tangan Katolik jutaan orang mati dibunuhi. Yang dibunuhinya adalah orang yang mengaku pengikut Yesus, dan Paulus adalah pembunuh jemaat Yesus. Makanya di sini dikatakan orang yang mengikuti penyesat ini kejahatannya 2 kali lebih jahat daripada orang ini. Kejahatan Paulus menyesah murid Yesus, kejahatan Katolik dan Kristen Protestan membunuhi bertubi-tubi orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Pertama, inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 200 tahun, Protestan membunuhi anak baptis, Protestan membunuhi orang Yahudi, Holocaust. Dan menurut Johann Cole, sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak membunuh atas nama agama adalah orang Kristen. Maka kalau betul kalian percaya kepada Yesus, maka terbukti bahwa kalian itu adalah orang yang mengikuti orang Farisi, bukan mengikuti Yesus. Karena satu-satunya agama yang muncul di tangan orang Farisi hanya Kristen. Tidak ada agama lain yang muncul di tangan Farisi. Islam bukan orang Farisi yang bawa. Satu-satunya agama di dunia ini yang dibawa oleh orang Farisi hanya Kristen. Siapa nama orang Farisinya? Paulus. Apa nama agamanya? Kristen, karena Yesus tidak pernah bawa agama Kristen. Coba sebutkan satu nama orang yang membawa ajaran sesat, yang kemudian pengikutnya jahat membunuhi banyak orang seperti kejahatan-kejahatan orang Farisi lainnya. Coba tunjukkan nama orang Farisinya ke hadapan saya. Satu saja. Kalau kalian tidak bisa sebutkan, berarti Yesus berbohong, karena tidak ada orang Farisi yang mengajarkan agamanya menyeberang lautan, menjelajah daratan. Kalau kalian tidak mampu tunjukkan namanya, berarti Yesus berdusta di sini. Asal tafsir ini. Ya, silakan kamu bantah. Ya, Saya bantah. sebentar saya dulu ya. Siapa dulu yang mau bantah? Koan dulu, Yani diam dulu. Oke. Ya. Orang Farisi itu yang menentang mereka itu adalah Yesus, karena mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Dengar, mereka itu sebagai kelompok religius dan politik Yahudi yang mempengaruhi pada zaman Yesus. Itu mereka. Terus? Jadi kalau perkataan Mbak tadi, Bukan perkataan saya, itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah celakalah Yesus kau, itu yang ahli Taurat, iya. orang Farisi yang mengajarkan agamamu menyeberang lautan. Ya, bukan saya. Kok saya tahu Yesus? Mengerti tentang orang Farisi. Farisi itu memang tidak tahu. Itu Saya adalah lagi sebagai nggak tanya kelompok- tentang Farisi. mereka Bro, sebagai kelompok religius ini dan orang politik lucu. yang Bro, saya tahu orang Farisi itu apa. Saya lagi nggak nanya tentang orang Farisi itu siapa. Saya udah paham. Farisi dan Saduki itu sekte sesat di dalam agama Yahudi. Nggak usah kamu ajar. Saya nggak nanya itu. Saya tanya siapa. Makanya dengar baik-baik. Siapa nama orang Farisi yang mengajarkan agamanya yang baru? Agama ini baru muncul. Agama ini sesat. Agama ini agama yang jahat. Kemudian agama ini pengikutnya semuanya biadab rata-rata sepanjang sejarah. Sebutkan nama orang Farisi yang mengajarkan agama ini. Yang orang ini mengajarkan agamanya dengan mengarungi lautan dan menyeberangi daratan. Sebutkan nama orang ini. Karena apa? Kita kalau lihat agama-agama di dunia setelah Yesus muncul, tidak ada satupun agama yang muncul di tangan orang Farisi kecuali agama Kristen. Kristen itu muncul di tangan orang Farisi bernama Paulus. Nih, Kristen pertama sekali di Antioquia. Nih, saya tunjukin sama kamu. Selamat malam. Nah, malam sebentar dulu. Ya, kalau nggak bisa diskusi turun aja lah, nuduh-nuduh orang berbohong baru masuk. Nih, Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ. Jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Jadi Kristen ini baru muncul di Antioquia di zaman Paulus. Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26. Coba lihat ini nih. Nggak ada kaitannya dengan Yesus Kristen ini. Nih. Iya, bagus. Lalu pergilah Barnabas Pemahaman ke kamu bagus. Tarsus untuk Pemahaman kamu mencari bagus. Saulus. Gini Itu bro, kita ini diskusi yang loh bro. pilotnya itu dulunya bukan Kristen. Datangnya Paulus dulu baru jadi, sebabkan Paulus dari awal sudah dikristenkan di banyak tempat. Apa ini? Kamu Oh, bisa baca baik-baik dikasih. ini ya. Mereka tinggal Satu ayat. bersama-sama Kan saya dengan bilang satu jemaat ayat itu saja di bisa. 1 tahun lamanya. Bro, kalau kamu tidak terima, Ya, jemaat. kamu bantah, Oke, bukan jemaat. malah curhat menangis begitu. Ini kalau Mengerti dulu diskusi begini, ini jemaat ya. untuk Mengerti dulu pertama jemaat- kalinya disebut Kristen. Dengar ini. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti Kristen ini pertama kali disebut di mana? Antioquia. Karena di Ya situ baru sudah. pertama, karena mereka tidak Ya, pernah betul. mengakui. Nah, ya bukan di situ, sudah. Mbak. Aduh. Ya satu sudah, ayat menjadi pernah satu nggak di pemahaman. Yerusalem? Pernah tidak di Yerusalem murid-murid Yesus Saya disebut bilang ini. Kristen? Apa ini? Kalau nggak bisa diskusi sudah tutup aja mic-nya. Yang lain masih banyak ini mau ngobrol sama saya. Anda belajar dulu ya. Nanti baru Bukan, masuk. Kalau tapi kamu cuma Anda menjadikan tidak yang bisa, tersedia. kamu tidak bisa, kamu tidak mengerti. Itu nggak masuk kita Satu- diskusinya, nggak jalan satu ayat untuk diskusinya. menjadi satu Kamu nggak patokan paham, itu. kamu nggak paham. Kamu cuma Itu ambil satu mulai, ayat. mulai, Itu mulai. nggak Ya, jalan curhat, diskusi curhat. kita. Ya, curhat. Ya, curhat sudah. Oke, Ya, curhat. saya Ini. mungkin pengen jelasin yang kenapa Yesus menentang orang-orang Farisi. Yang lain mute dulu. Saya mau mendengar satu orang saja bicara. Yang curhat kamu nuduh saya curhat. Aduh. Ya nih apa tadi? Diam dulu, mute dulu. Kawan papa kamu mute. Hargai temenmu, hargai temenmu Kristen lainnya loh. Masa kamu enggak? Ditentang atau apa gitu ya? Ya Saya karena nggak nanya itu. Yani, saya nggak nanya itu. Kapan saya tanya itu? Yang saya tanya adalah siapa nama orang Farisi yang menyebarkan satu agama di dunia ini dengan cara menyeberangi lautan dan menjelajah daratan, dan agama itu diikuti oleh banyak orang dan orang itu menjadi biadab sepanjang sejarah. Siapa nama orang Farisi itu? ya itu kan orang-orang Farisi kan banyak di situ, emang nggak ada terperinci namanya. Sebutkan satu sejarah yang di situ mengatakan bukan orang Paulus Farisi. juga, ada Makanya Paulus di situ. tunjukkan satu sejarah yang membuktikan orang Farisi pernah mengajarkan agamanya dengan mengajarkan keluar menyeberangi lautan. Aduh, jangan ganggu dulu lah kawan. Saya lagi ngomong sama Yani. Siap. Lanjut. Ini saya izin turun dulu ya. Mungkin besok-besok aja diskusinya. Shalom. Oke bro, salam. Gini ya nih, pertanyaan saya adalah sebutkan nama satu orang Farisi yang membawa ajaran baru setelah kedatangan Yesus, yang pengikutnya biadab kelakuannya dan diajarkan dengan cara menyeberang lautan dan menjelajah daratan. Kalau kamu Paulus. bilang itu ada orang, Di sini nggak ada terima kasih. nama-namanya. Paulus. Sudah dijawab sama kawan Paulus. Kawan papa udah jawab Nggak ada, Paulus. bukan Paulus. Sebentar, Yaudah. sebentar. Saya paham. Sebentar, saya sudah mengerti. Lanjut. Ini kan Yesus lagi ngomong sama. Ya nih diam dulu. Bukan Saya Paulus. untung kawan sudah paham. Sekarang Ya. gini, kawan, sekarang salah, tanggung Bang. jawab saya membuktikan kepada Yani sabarlah. Masa kamu di sini katanya anak-anak Tuhan punya Roh Kudus tapi kok nggak tenang kamu ini? Si kawan aja yang dari tadi sudah ganggu, dia bisa tahan diri. Ikutilah temanmu. Dia menghargai kamu, kamu hargai dia juga. Dia lagi bicara sama saya, kamu diam dulu. Ya, gantian, nanti ada kesempatan semua. Oke, kawan, saya ini harus bertanggung jawab sama kamu ya. Saya akan bertanggung jawab sama kamu untuk memberikan bukti-bukti bahwa pertama kejahatan Paulus itu membunuh murid-murid Yesus. Maka Paulus yang orang Farisi mendirikan Kristen di Antioquia, lalu kemudian menyeberangi lautan dan menjelajah daratan, menyebarkan Kristen kemana? Galatia, Efesus, Korintus. Itu adalah negara-negara, daerah-daerah kafir, bukan Yahudi. Maka kemudian kamu tahu tidak? Orang Romawi, orang Galatia, Korintus, setelah menjadi Kristen, kamu tahu apa yang mereka lakukan? Contoh, pertama sekali Kristen itu dijadikan agama oleh sebuah negara itu di tangan Konstantin. Dan kamu tahu Konstantin itu ketika mau menjajah Italia, apa yang dia katakan? Dia mengaku melihat tanda salib. Dia membawa tanda salib untuk menjajah Italia.
Kemudian Kristen dijadikan agama pertama di daerah jajahan Konstantin atau kuasa Konstantin. Lalu kamu tahu tidak, sepanjang sejarah peradaban, Kristen paling banyak membunuh orang, dan itu bukan kata saya, tapi kata siapa? Seorang profesor bernama Juan Cole. Dan kita bisa runutkan peristiwa-peristiwanya. Pelan-pelan saya kasih bukti kepada kamu sepanjang sejarah. Nih. Ini data dari seorang profesor bernama Juan Cole. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Terorisme dan agama-agama lain ya. Kill by Christian of European Heritage. Ini pembunuhan oleh orang Kristen. Ini banyaknya yang biru ini. Kill by Muslim cuman sedikit. Artinya kawan, ketika Yesus mengatakan bahwa orang Farisi ini akan banyak membawa kesesatan, itu terbukti lagi dengan pernyataan Yesus di Matius 7 nomor 21. Coba Anda baca. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.